bangsa sehat sejahtera, dengan adalah saudara, bersatu dalam ikatan, menjunjung etika cita, bersama membangun bangsa. Mari kita tunaikan teguh cita dan kemandirian, luhur budi cerminan, integritas menegakkan, derapkan lekas satukan cita, sehatkan bangsa, jiwa dan raga. Mari bersama kita berkarya, membangun nusa bangsa, setia bersatu, berbagi kembangkan ilmu, bersama berpadu, satu terus maju, bersama bersatu, satu ini terus maju. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Kepada yang terhormat Ketua ID, Dr. Muhammad Soifi, spesialis ortopedi dan traumatologi konsultan. Yang kami hormati kedua pembicara kita saat ini yang eh, akan membawakan topik dengan komunikasi dokter pasien pada situasi bad news, pasien sulit dan pasien marah. Yang kami hormati Dr. Azimatul Karimah, spesialis kedokteran jiwa konsultan, dan juga Dr. Febri Indra Budi Setiawan, MKes, FISPH, FISCM. Tentunya topik kita pada siang hari ini akan sangat menarik dengan judul kita akan juga mungkin akan sering menghadapi pasien pada situasi sulit dan pasien marah ya. Tapi sebelum kita mulai webinar ini, perkenankan kami mempersilakan kepada Dr. Soifi sebagai Ketua ID Surabaya untuk memberikan sambutan pada acara New Dolan ID Surabaya edisi Oktober 2025. New Dolan ini adalah yang pertama pada kepemimpinan yang akan dipimpin oleh Dr. Soifi pada ID Surabaya 2025 sampai 2028 gitu, Dokter. Kami persilakan. 2000 berapa, Dok? 2028. Betul, nggih, oke, betul, baik. Terima kasih kepada Dokter Soifi, kami persilahkan, silakan Terima Dokter kasih, Dr. untuk Iza. sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nikmatillah wa ala diyalah ma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT di mana pada sore hari ini memberikan kita kesehatan, keluangan waktu untuk bisa berdiskusi, belajar bersama dalam New Dolan, diskusi online mingguan yang alhamdulillah bisa kita selenggarakan lagi, dan kita mengucapkan terima kasih ya kepada kepengurusan yang sebelumnya di era Dr. Brahmana Iskandar, spesialis obstetrik ginekologi konsultan yang telah memulai acara Dolan ini dengan sangat konsisten dan telah melewati lebih dari 100 episode, dan kita alhamdulillah diberikan kesempatan di bulan Oktober ini untuk bisa memulai lagi setelah kita vakum kurang lebih sekitar 2 sampai 3 bulan, karena kita harus menata ulang program-program yang akan kita jalankan, dan juga hal-hal yang terkait dengan aspek teknis yang memang kita siapkan, dan kita harapkan diskusi online mingguan ini akan lebih baik lagi dengan beberapa hal baru nanti yang akan bisa kita tampilkan. Dan yang kedua, kita ucapkan terima kasih kepada sejawat kita yang luar biasa yang berkenan untuk bisa memberikan dan berbagi ilmu, Dr. Azimatul Karimah, spesialis kedokteran jiwa konsultan yang
bisa berhadir pada sore hari ini dan juga jawab kita Dr. Feby Endra Budistiawan dari Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang ya. Ya, Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang atau FKUMM yang juga berkenan untuk bisa berbagi ilmu pada kita semua terkait dengan topik yang sangat menarik ini. Jadi topiknya untuk Nyudolan yang pertama di edisi baru tahun 2025 ini adalah komunikasi dokter pasien pada situasi bad news, pasien sulit dan pasien marah. Ini mungkin tidak banyak kita bahas sebelumnya. Kita banyak berkutat pada aspek-aspek tentang klinis, pada aspek dokteran, dan itu banyak juga kita pelajari. Tapi era kekinian, topik pada sore hari ini akan menjadi sangat diperlukan ya. Jadi menjadi sebuah keniscayaan bagi seorang dokter untuk bisa melakukan komunikasi yang baik. Kadang-kadang problema kita sebagai seorang dokter yang berkaitan dengan pasien bukan lagi tentang aspek bagaimana mendiagnosa secara baik, bagaimana melakukan terapi yang baik, itu sudah banyak kita lewati dengan pembelajaran-pembelajaran yang kita punya. Bahkan dokter Indonesia juga terkenal sebagai kumpulan dokter-dokter yang punya kualitas dan kompetensi baik. Cuma kadang-kadang yang membedakan kita dan di era makin ke sini kita harus berhati-hati adalah pada aspek komunikasi. Ya, kita tahu bahwa masyarakat kita saat ini adalah yang disebut sebagai litigious society. Ya, litigious society yang cirinya ada dua, yaitu masyarakat mudah memviralkan dan mudah menuntut. Kadang-kadang problematika yang kemudian terjadi karena ada aspek komunikasi yang tidak kita pelajari secara utuh. Jadi kalau kita disebut sebagai dokter yang komprehensif untuk melakukan terapi kepada pasien-pasien kita, maka komunikasi ini menjadi salah satu hal yang menjadi sangat penting dan menjadi keniscayaan baru di era kini dan ke depan bagi profesi dokter. Dan ini mungkin menjadi sebuah penanda baik, menjadi penanda baru bagi kita bahwa IDI atau Ikatan Dokter Indonesia ini menjadi sebuah rumah bagi kita semua yang terkait dengan rumah kesejawatan untuk menguatkan pada aspek etik, mempelajari dan menguatkan bersama pada aspek profesionalisme dan menjadikan IDI menjadi sebuah rumah manfaat yang menjadi manfaat bagi masyarakat kita secara umum. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan atas nama pengurus IDI Cabang Surabaya. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Azimatul Karimah, kepada Dr. Feby Endra Budi Setiawan, dan juga kepada moderator Dr. Izatul, dan kepada seluruh panitia yang menyiapkan acara ini dengan baik. Dan kepada seluruh peserta, eh, pesannya adalah bahwa era saat ini dan era ke depan profesi dokter sangat penuh dengan tantangan, dan komunikasi adalah menjadi sebuah keniscayaan yang harus kita miliki agar apa yang menjadi keinginan kita untuk bisa membantu pasien, memberikan pertolongan kepada pasien-pasien kita itu bisa terdeliver dengan baik. Dan tidak ada permasalahan-permasalahan yang akan menimbulkan sesuatu yang sangat tidak kita inginkan sebenarnya. Itu mungkin harapan kita. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya dan semoga acara ini berjalan baik, berjalan mudah, berjalan lancar dan ke depan akan menjadi hal yang juga menjadi acara yang bisa kita terus lanjutkan dari ID Cabang Surabaya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. New Dolan edisi yang ke-128 dan yang pertama di bulan Oktober tahun 2025 bisa kita mulai dan menjadi kebermanfaatan dan berkah bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya dari Bapak Ketua ID kita, Dr. Muhammad Soifi, spesialis ortopedi konsultan. Sekaligus juga membuka New Dolan edisi Oktober 2025 ini. Baik, materi kita hari ini sangat menarik ya, karena membahas tentang bagaimana kita berkomunikasi sebagai dokter ya, khususnya pada pasien
yang bad news, yang sulit gitu ya, dan juga pada pasien marah yang mungkin kalau kita lihat sebagai dokter ya saat akhir-akhir ini itu tadi yang disampaikan oleh dokter Soifi juga bahwa dikit-dikit nanti diviralkan gitu ya. Tentunya itu semua berawal dari salah satunya adalah masalah komunikasi ya dan juga tidak jarang yang berujung ke masalah hukum. Nah, ini saya rasa materi yang akan dipaparkan oleh dua ahli kita pada sore hari ini tentunya akan sangat menarik dan akan sangat membuka wawasan kita dan juga memberikan apa namanya memberikan bekal gitu ya sebagai dokter kita bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Oleh karena itu kita sambut pembicara kita yang pertama, Dr. Azimatul Karimah, spesialis kedokteran jiwa konsultan AIBSCM, yang mungkin nanti akan memberikan sedikit paparan materi untuk pemantik diskusi ya, karena Dolan ini adalah diskusi online gitu. Kami persilakan mungkin kepada Dr. Azimatul Karimah terlebih dahulu untuk memberikan materi paparannya. Kami persilakan, silakan dokter. Terima kasih, Dokter Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada sore hari ini kami berdua, sebenarnya kami mewakili Perhimpunan Profesi Dokter Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan, ya, Dokter Soifi, dan kami berterima kasih sekali dengan sambutan dari ID Surabaya melibatkan kami pada Dolan pada sore hari ini. Terima kasih Dokter Iza. Dokter Iza ini sama saya sering tertukar di UNAIR. Namanya mirip soalnya ya dok. Namanya mirip Izatul dan Azimatul. Sambil saya mempersiapkan PPT saya, nggih. Eh, Baik, sudah terlihat, nggih. Sudah dok. Sudah terlihat. Baik, Oke, terima tinggal kasih Dokter screen-nya Iza. saja. Izinkan saya memulai eh, paparan saya tentang Breaking Bad News. Jadi, kenapa Breaking Bad News ini menjadi sebuah topik yang sebetulnya ini penting, tapi seringkali kita tidak apa ya, tidak terlalu fokus pada komunikasi Breaking Bad News ini. Kali ini saya akan menyampaikan tentang bagaimana definisi Breaking Bad News, indikasi Breaking Bad News, kemudian tujuan, dan bagaimana model-model breaking bad news yang ada di praktek klinis kita selama ini, kemudian apa yang harus dipersiapkan ketika kita mau melakukan breaking bad news, dan apa yang akan kita lakukan tahapan-tahapannya, serta setelah breaking bad news apa yang akan kita lakukan kepada pasien maupun kepada teman sejawat kita. Saya akan mengawali komunikasi di setting kesehatan. Jadi, seperti Bapak Ibu dokter pahami bahwa dalam profesi kita ini komunikasi itu sebetulnya tidak hanya antara dokter dan pasien. Tapi kalau kita lihat di sini sebuah jurnal mengatakan bahwa komunikasi di bidang kesehatan itu bisa bermacam-macam. Yang pertama adalah advokasi kesehatan. Mungkin teman-teman yang ada di kedinasan, dinas kesehatan, kemudian di organisasi profesi gitu ya, seperti ID atau organisasi profesi keseminatan yang lain, itu kita sering melakukan advokasi terhadap instansi atau organisasi yang lain. Kemudian scientific communication yang seperti Bapak Ibu lihat pada saat ada seminar ilmiah, kongres, konferensi ya, komunikasi interkolegial bersama sejawat-sejawat kita. Kemudian ada dokter-patient relationship dalam hal menggali, mengeksplorasi gejala pasien untuk keperluan diagnostik maupun keperluan terapi. Kebetulan karena kami ini adalah psikiater, sebagian besar treatment yang kami berikan pun juga dengan menggunakan teknik komunikasi. Kemudian komunikasi untuk kepentingan promotif dan preventif. Ya, ini mungkin teman-teman yang sering ke lapangan, ke komunitas, termasuk teman-teman di PD3MI, ini kita sering melakukan kegiatan promotif dan preventif. Dan saya pikir mungkin spesialis yang lain ya, atau keseminatan yang lain juga cukup sering atau frekuen ya melakukan kegiatan promotif dan preventif. Kemudian komunikasi untuk keluarga, terutama untuk kepentingan
info konsen atau edukasi keluarga tentang perubahan perilaku, ya terutama terkait dengan perilaku kesehatan, termasuk juga breaking bad news. Jadi grup yang empat di bawah ini biasanya memang kita akan sering temukan di setting klinis atau di setting rumah sakit. Kemudian discharge instruction ini terutama untuk pasien-pasien yang kompleks ya, perlu diberikan informasi dan edukasi yang mendetail seperti di rumah sakit tipe A, contohnya di Rumah Sakit Dr. Sutomo, multiple diagnosis, kemudian multidisciplinary, kemudian juga kasusnya kompleks dan penuh dengan komplikasi, tentunya untuk memberikan informasi persiapan KRS atau persiapan perawatan di rumah ini harus detail. Dan komunikasi di bidang kesehatan ini seringkali akan overlap ya. Jadi dalam satu sesi waktu mungkin kita akan melakukan lebih dari satu macam komunikasi dalam setting-setting pasien di setting klinis atau di setting edukasi ataupun di setting di Indonesia. Keterampilan untuk menyampaikan berita buruk ini sebetulnya sudah ada di Standar Nasional Pendidikan Profesi. Jadi ini saya mengutip di Standar SNPPDI yang terbaru tahun 2019. Jadi sebetulnya menyampaikan kabar buruk itu sebetulnya bukan tugas psikiater saja, tapi tugas dari dokter. Jadi siapapun dokternya, apakah itu dokter umum maupun dokter spesialis, karena ini adalah bagian dari dasar kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dokter di Indonesia. Dan mungkin Bapak Ibu bisa menelusuri pada SNPPDI ini pada lampiran, terutama lampiran keterampilan klinis ada di tabel 39, yaitu keterampilan komunikasi menyampaikan berita buruk. Kalau tingkat keterampilan ini 4, artinya semua dokter Indonesia ini harusnya mampu tanpa supervisi. Jadi mampu melakukan komunikasi penyampaian bad news atau breaking bad news ini secara mandiri. Ya. Jadi itu sebetulnya ekspektasi atau standar yang sudah berlaku di Indonesia. Saya akan mengawali tentang breaking bad news ini dengan definisi. Jadi, apa latar belakang kenapa harus ada breaking bad news? Eh, Sebetulnya ini adalah sebuah teknik komunikasi untuk mempersiapkan atau memberitahukan sesuatu hal yang terkait dengan impending death. Jadi terkait dengan kematian atau mungkin terkait dengan status stadium terminal atau mungkin ini terkait dengan end life ya. Di mana pasien ini kalau kita lihat definisi death itu tidak harus selalu medical death gitu ya atau secara klinis. Ada dua kriteria yang bisa kita pahami dalam impending death itu. Yang pertama physical death, artinya bisa jadi pasien ini dalam kondisi cedera berat, kondisi kegawatan yang berat, atau kondisi dengan penyakit kronis yang sudah berada di fase terminal, di mana ini sudah sangat mengancam nyawa, sehingga kita harus menyampaikan kepada keluarga bahwa ada kondisi-kondisi yang mungkin akan membutuhkan perawatan khusus, atau mungkin yang paling ekstrim adalah DNR, do not resuscitate, resuscitate, sehingga ini kita harus sampaikan sebelum kita mendapatkan persetujuan dari keluarga. Tapi ada juga yang masuk dalam kategori social death, terutama untuk pasien-pasien yang mengalami disabilitas karena penyakit-penyakit kronis. Misalnya kita mendapati pasien dengan diabetes mellitus, dengan kaki gangren, kemudian ada informasi bahwa dokter spesialis ortopedi harus melakukan amputasi kepada pasien ini karena kondisi kaki tidak bisa dipertahankan. Jadi itu bisa dikategorikan dalam social death karena setelah dilakukan tindakan, maka pasien itu akan mengalami disabilitas atau penurunan keberfungsian atau penyakit-penyakit kronis yang lain, misalnya terdiagnosis kanker ya, kasus-kasus kanker, kasus-kasus HIV ya, kemudian kasus-kasus penyakit stigmatize yang lain, Bapak Ibu, ini juga akan memberikan resiko social death, artinya pasien ini akan terputus dari komunitas sosialnya, ada resiko terputus dari kehidupan pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Nah, breaking bad news ini sebetulnya tidak hanya ditargetkan untuk menyampaikan informasi saja, tapi bagaimana kita itu menyampaikan informasi itu tanpa mencederai ya. Mencederai apa? Mencederai harga dirinya pasien, mencederai apa namanya
rencana masa depannya pasien ya, dan bagaimana kita memproteksi pasien ini agar pasien ini tetap bisa melewati fase-fase grieving yang nanti akan saya jelaskan ketika dia sudah mendapati sebuah diagnosis yang berat atau mungkin mendapati kabar buruk ini. Pertanyaan berikutnya, kenapa ini harus dilakukan oleh dokter ya? Kenapa sih kok nggak psikolog saja? Kenapa kok ini nggak perawat saja yang lebih sering bertemu dengan pasien? Karena dikatakan sebuah jurnal bahwa dokter itu adalah orang primer dalam perawatan pasien. Ya, jadi sebetulnya dalam perawatan pasien di rumah sakit, nomor satu itu pasti yang dicari dokternya, bukan perawatnya, bukan psikolognya. Ya, dan yang kedua, sebetulnya dokter itu sudah dibekali dengan keterampilan-keterampilan konsultasi klinis, sehingga ketika nanti pasien atau keluarga pasien itu menanyakan tentang kondisi mediknya, maka orang yang paling tepat menjelaskan tentang kondisi medik ini tentu saja adalah. Namun sayangnya tidak semua dokter itu merasa mampu. Jadi ini juga seringkali kendala yang kami temukan di Rumah Sakit Dr. Sutomo ya. Terutama untuk situasi-situasi emergensi di mana mungkin teman sejawat fisik kami di UGD itu lebih fokus untuk menangani perdarahannya, mungkin akan menangani asfiksianya atau menangani distres nafasnya seperti itu. Sehingga mereka menyerahkan seringkali mereka menyerahkan kepada kami para psikiater ketika berada pada situasi darurat. Namun sesungguhnya teman-teman sekalian bahwa situasi gawat darurat ini kan bisa kita temukan di mana saja ya. Bisa di jalan raya, bisa di rumah, bisa di UGD Puskesmas, ya, atau mungkin di klinik praktek pribadi. Dan seringkali ada beberapa alasan yang ini kemudian membuat teman sejawat kita, dokter-dokter itu merasa kayak nggak mampu. Yang pertama merasa tidak dilatih untuk menyampaikan kabar buruk. Yang kedua, mungkin dokter ini khawatir ketika nanti diinformasikan penyakitnya atau kondisinya yang sebenarnya, kemudian pasien akan menangis di depan kita atau pasien histeris di depan kita, atau mungkin keluarganya nggak terima, keluarganya marah-marah, ya, dan ini akan meningkatkan distresnya pasien terhadap kondisi fisiknya. Artinya bisa jadi mungkin pasien ini akan eh, apa ya, makin terbebani dengan informasi-informasi tambahan dari dokter. Kemudian ada kekhawatiran ketika dokter menyampaikan kabar buruk ini, dokter nanti yang akan di apa itu dikritisi, ya, atau mungkin tanda kutip diteror sama keluarga pasien. Benar tah, dok? Ini penyakitnya memang benar sudah stadium gini, apa nggak perlu dicek ulang gitu? Atau karena ketidakpastian, jadi apapun bisa terjadi, termasuk pasien ini menolak informasi yang disampaikan oleh dokter. Sehingga sebetulnya inilah yang menjadi alasan kenapa breaking bad news ini seringkali enggan dilakukan oleh teman-teman dokter. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa breaking bad news ini tidak hanya sekedar melempar informasi kepada pasien dan keluarga ya, tapi bagaimana caranya informasi ini tetap disampaikan tanpa mengurangi rasa percaya pasien atau keluarga pasien terhadap kita. Kemudian informasi ini juga diharapkan akan mengurangi ketidakpastian. Bapak Ibu sejawat, mungkin kita bisa berefleksi ya. Pasien-pasien Indonesia yang datang berobat ke luar negeri itu seringkali mereka itu berharap ada kepastian. Bukan bukan berpikir bahwa kita tidak mampu, tapi seringkali kita tidak memberikan kepastian kepada mereka. Sehingga mereka mencari second opinion di luar negeri. Kemudian breaking bad news ini juga diharapkan mencegah adanya harapan-harapan yang tidak realistis. Karena seringkali harapan yang tidak realistis itu sebetulnya dilemparkan kepada kita. Misalnya, ketika kita mendapati pasien-pasien cancer dengan metastase gitu ya. Ada pertanyaan dari pasien atau keluarga pasien, dok, ini anak saya bisa sembuh apa enggak? Seperti itu. Dok, bisa enggak sih anak saya ini berjalan tanpa kursi roda? Dok, bisa enggak sih anak saya sembuh sempurna tanpa pengobatan lagi? Dan sebagainya dan sebagainya. Jadi dengan teknik breaking bad news ini kita bisa mengajak pasien dan keluarga pasien untuk punya ekspektasi yang equal dengan ekspektasi kita sebagai orang medisnya. Dan breaking bad news ini sebetulnya juga akan mendorong pasien punya keterampilan beradaptasi terhadap kondisi yang dialami. Selanjutnya saya akan masuk ke model ya. Selama ini sebetulnya teknik breaking bad news itu mungkin tanpa disadari sudah dilakukan oleh teman-teman sejawat dokter ya.
terutama yang sering saya temukan di Sutomo ini yang full disclosure. Dengan contoh ekstrim, mohon maaf ya Dokter Soifi ya, yang sering kami temukan teman-teman ortopedi itu ketika menyampaikan rencana amputasi kepada pasien itu sangat shocking ya, membuat pasiennya itu jadi ngedrop. Contohnya begini, oh ini harus operasi sekarang, karena kalau nggak dioperasi sekarang, kamu bisa mati, kamu bisa meninggal, seperti itu. Itu contoh teknik full disclosure. Jadi tanpa basa-basi langsung disampaikan karena mungkin berkejaran dengan waktu, berkejaran dengan perdarahan atau mungkin apa namanya kondisi vital sign yang menurun sehingga dokter ini kayak terburu-buru menyampaikan breaking bad news ini. Dan full disclosure ini seringkali berdasarkan asumsi bahwa sebetulnya pasien ini punya hak untuk mendapatkan informasi tentang kondisinya. Jadi model ini memang model paternalistik. Artinya begini, paternalistik model itu artinya dokter yang paling tahu yang terbaik untuk pasien gitu. Dan situasi paternalistik ini memang akan sangat berhubungan dengan budaya, terutama budaya di mana masyarakat itu masih menganggap dokter itu orang yang selalu benar gitu. Jadi biasanya ini terjadi pada negara-negara berkembang yang paparan terhadap medis ini biasanya minimal. Tapi khusus untuk Indonesia rasanya sudah mulai ada pergeseran ya. Masyarakat kita ini setengah melek medis dan setengah nggak melek medis gitu ya, karena paparan Google, AI, dan lain sebagainya ya informasi-informasi kesehatan. Kemudian metode yang kedua itu tidak disampaikan sama sekali. Dan biasanya ini terjadi juga pada pasien-pasien Indonesia. Yang diinformasikan adalah keluarganya. Pasiennya tidak mendapatkan informasi. Dengan harapan, dengan asumsi bahwa dengan pasien itu tidak tahu kondisi yang sebenarnya, pasien itu masih menaruh harapan bahwa dia itu sembuh gitu. Jadi keluarga pasien melindungi pasien dari informasi-informasi negatif ya, supaya pasien ini tetap bersemangat atau mungkin supaya pasien tetap kooperatif dengan proses terapi. Namun sesungguhnya dua model ini sebetulnya model yang tidak direkomendasikan. Ya, karena yang ini membuat pasiennya histeris, yang ini membuat pasien jadi punya ekspektasi yang tidak rasional terhadap kondisi mediknya. Nah, metode yang disarankan, yang direkomendasikan adalah dengan individual disclosure. Artinya begini, seberapa banyak informasi dan seberapa lama pasien ini bisa menerima informasi itu memang sangat sesuai dengan kondisi pasien. Jadi untuk pasien-pasien yang memang dia sudah siap dengan informasi, mungkin dia akan bisa mendapatkan informasi tentang bad news kondisi medik ini dalam satu sesi. Tapi untuk pasien-pasien yang fasenya masih bargaining atau mungkin masih denial, mungkin membutuhkan lebih dari satu sesi untuk pasien ini diinformasikan tentang kondisi sebenarnya. Artinya, seberapa banyak informasinya, berapa sesi yang dibutuhkan, kemudian berapa lama ketika informasi ini disampaikan, memang kita harus melihat kesiapan dari pasien. Karena apa? Karena setiap pasien kita harus berpikir bahwa setiap pasien itu adalah seorang individu yang unik di mana dia punya strategi copingnya sendiri-sendiri, dia punya pengalaman masa lalunya sendiri-sendiri, dia punya trauma-traumanya sendiri, dia punya literasi kesehatannya sendiri-sendiri. Artinya kita tidak bisa mengeneralisir bahwa pasien itu memang semuanya siap mendapatkan informasi. Termasuk juga bagaimana dia mencerna informasi dari kita. Ya, untuk kasus-kasus yang berat seperti kanker yang sudah metastase, kita mau bicara tentang desakan-desakan sel kanker terhadap organ yang lain, atau mungkin komplikasi perdarahan atau komplikasi metastase seperti asites, kerusakan ginjal dan lain sebagainya. Ini kadang pasien-pasien itu juga butuh waktu untuk mencerna informasi dari kita. Dan pada individual disclosure ini ujung-ujungnya adalah keputusan itu akan dibuat bersama. Artinya tidak hanya sepihak secara paternalistik. Oh ya besok kemo, besok harus operasi. Tidak. Tapi dengan adanya individual disclosure ini, kapan pasien itu siap di kemo, kapan pasien itu siap dioperasi, atau pasien itu non-operable dan non-kemoterapi, kapan dia disiapkan untuk paliatif ya, atau kapan pasien ini disiapkan memang ketika nanti ada sesuatu tidak ada resusitasi. Nah, ini nanti yang akan disepakati bersama dengan dokter. Selanjutnya apa yang mesti kita persiapkan? Jadi untuk menyampaikan kabar buruk ini
Selain dokter yang harus mempersiapkan diri, rasanya kita juga harus mempersiapkan setting. Saya akan mulai dari setting dulu karena menurut saya ini lebih mudah ya. Jadi untuk menyampaikan kabar buruk, kita upayakan bahwa pasien ini berada pada situasi yang private. Ini agak sulit terutama kalau pasien itu satu kamar bertiga gitu ya. Di mana apa yang kita jelaskan ini akan didengarkan oleh pasien kanan dan kirinya atau keluarga pasien kanan dan kirinya. Sehingga kalau misalnya ada ruangan yang lebih private, yang pembicaraan kita tidak didengar oleh pasien yang lain itu akan lebih bagus. Kemudian space ya. Sekali lagi kalau kamarnya private tentu ini sudah memenuhi syarat. Tapi kalau sharing kamarnya ini juga apakah perlu dipindahkan sementara hanya untuk breaking bad news nanti dikembalikan lagi itu juga bisa dipertimbangkan. Kemudian pada saat kita menyampaikan kabar buruk ada baiknya pasien ini ditemani oleh pendamping. Jadi pendamping itu tidak harus selalu keluarga ya. Terutama mungkin nanti kalau di kota-kota yang memang tempat jadi wisata ya seperti Bali di mana mungkin pada saat pasien itu opname atau berobat dia tidak ditemani oleh keluarganya tapi kita tanyakan kepada pasien dengan siapa dia merasa nyaman dan ingin ditemani sehingga ini akan lebih membuat pasien merasakan disupport ketika kita menyampaikan kabar buruk. Untuk dokter persiapannya yang jelas dokter ini harus punya waktu, nggih. Jadi kalau dokternya terburu-buru, keburu operasi, atau terburu-buru untuk salinan atau melakukan tindakan emergensi, tentunya ini agak sulit ya. Dan memang untuk kasus-kasus di UGD ini akan menjadi sebuah perhatian khusus ya, bagaimana dokter itu punya keterampilan menyampaikan kabar buruk tanpa menyakiti pasien. Kemudian, sebelum menyampaikan kabar buruk ini dokter harus tahu, misalnya stadiumnya berapa, kondisi fisik terakhir bagaimana. HB-nya berapa, leukositnya berapa, trombositnya berapa, SGUT, SGPT. Sehingga informasi ini akan nanti kita rangkum dan kita sampaikan kepada pasien di level pasien ini siap menerima informasi dari kita. Kemudian kita juga mempertimbangkan seberapa jauh pasien ini sudah paham tentang kondisi penyakitnya. Termasuk dia mendapatkan informasi dari mana. Karena bisa jadi pasien itu datang pada kita, dia sudah shopping dokter, dia sudah second opinion, third opinion, dan mungkin dia sudah pernah membaca di Google atau di AI tentang kondisinya. Sehingga kita harus mempertimbangkan seberapa banyak yang kita sampaikan kepada pasien. Lalu kita juga harus bersiap pasien ini akan marah sama kita, sedih, kecewa, mungkin melontarkan kata-kata kasar ya, rasa tidak terima, denial ya kepada kita. Dan kita harus tetap memegang teguh komunikasi yang jujur dengan pasien. Nah, eh, ini ada sebuah abbreviation atau singkatan bagaimana kita menyampaikan bad news. Jadi kalau kita singkatannya adalah SPIKES atau SPIKES. Ya, ada setting, perception, invitation, knowledge, empathy, dan summary. Saya akan jelaskan pada slide berikutnya. Ini yang tadi saya sampaikan setting, ya kita setting dalam kondisi private, tidak ada interupsi, tidak ada orang lalu lalang yang membuat pasien itu terdistract atau teralihkan. Kemudian persepsi kita tanyakan apa yang sudah pasien pahami tentang penyakitnya. Bisa jadi mungkin pasien itu sudah tahu, tapi dia hanya memendam saja dan menunggu konfirmasi dari dokternya. Kemudian kita undang pasien. Jadi seandainya misalnya pasien sudah tahu, oh dok, saya sudah tahu kok dok, saya ini tumornya ganas. Nah, artinya pasien sudah punya bekal sebetulnya. Lalu kita invite, mau enggak ibu membicarakan lebih lanjut tentang tumor ganasnya ibu? Saya siap menginformasikan apa yang ingin ibu ketahui. Jadi itu adalah kata-kata untuk menginvite pasien untuk menerima penjelasan dari kita. Kemudian nulis, ini kita memberikan informasi, jadi pengetahuan-pengetahuan apa yang sudah kita temukan dari hasil pemeriksaan fisik, dari pemeriksaan penunjang, termasuk treatment, bagaimana respon treatment ini terhadap kondisi medik dari pasien, ya. Kemudian rencana terapi ke depan atau rencana diagnostik, misalnya perlu MRI ulang atau perlu biopsi atau perlu pemeriksaan-pemeriksaan yang lain, ya. Jadi untuk knowledge ini sebaiknya kita gunakan bahasa-bahasa yang awam. Nah, ini sebetulnya tantangan buat kita ya, menerjemahkan bahasa medik menjadi awam. Kemudian kita perlu mengadres, merespon ya emosinya pasien.
Pasien mungkin akan menangis, pasien itu mungkin akan terdiam, pasien mungkin akan histeris, akan marah ya. Dan kebetulan karena kita yang ada di hadapannya mungkin akan dilampiaskan kepada kita. Dan yang terakhir adalah summary. Summary ketika pasien ini sudah diinformasikan, kita buat ringkasan. Oke, Ibu, Ibu sekarang sudah tahu sel tumornya itu jenisnya ini. Sel tumor jenis ini mungkin tidak berespon dengan kemoterapi, sehingga dokter akan merencanakan untuk terapi paliatif. Kalau memang Ibu siap, saya akan menyampaikan kepada dokter primer untuk dikonsulkan kepada paliatif. Ibu punya harapan apa terhadap kondisi Ibu sekarang? Seperti itu. Jadi itu contoh-contoh summary sambil kita berunding kepada pasien apa tahap berikutnya. Ini adalah reaksi duka cita ketika pasien itu mendapatkan kabar buruk, nggih, Bapak Ibu. Jadi kita harus bersiap dengan kondisi shock, denial, marah, atau depresi, putus asa. Ya sudahlah dok, daripada saya begini menyusahkan keluarga saya, mending saya dipundut saja. Saya juga sudah capek dengan penyakit ini, gitu ya. Atau mungkin bargaining, dok, kalau misalnya di kemoterapi bisa ndak kanker saya ini sembuh total. Nah ini proses bargaining, ya. Ada keraguan-raguan untuk menjalani prosedur medis. Dan fase yang kita harapkan adalah pasien ini acceptance atau menerima. Ini ada beberapa tips and trick ya. Jadi kalau kita mau menyampaikan breaking bad news, kita mulai dengan kata-kata yang lembut, perlahan-lahan, jangan terburu-buru ya. Kemudian empati ini mutlak ya kita berikan kepada pasien. Tentunya kalau kita berada pada posisi pasien, tentunya kita ingin dipahami juga ya seperti pasien. Jangan mengkritik responnya, misalnya begini, ibu ini harusnya berterima kasih sama saya ini sudah ngasih tahu lah kok ibu marah sama saya. Nah, itu contoh statement kritikan dengan reaksi emosi dari pasien. Kemudian pasien mungkin akan bertanya, saya ini umurnya berapa lama lagi ya dok? Apakah saya tidak bisa bertahan untuk pernikahan anak saya? Saya bisa bertahan nggak sampai lebaran ya dok? Itu mungkin akan ditanyakan kepada pasien. Dan seberapa lama tentunya kita tidak pernah tahu umur pasien ya. Jadi kiraan waktu itu hampir tidak pernah kita berikan kepada pasien ya kalau kami dari bidang psikiatri. Jadi kita men-encourage pasien untuk berusaha atau ikhtiar dan mengikuti saran-saran dari teman sejawat kita. Kemudian mungkin juga ada pertanyaan, dok, nanti kalau misalnya saya betul-betul kepundut, dokter mau tidak menemani saya sampai akhir hayat saya? Mungkin ada beberapa pasien yang akan request seperti itu kepada kita ya. Dan tentunya tidak hanya pasien yang perlu kita tenangkan, keluarga pasien juga harus kita tenang. Nah, setelah breaking bad news tentunya kita harus melakukan follow up ya. Bisa jadi mungkin ada rasa sedih yang berkepanjangan, depresi yang berkepanjangan, atau ide-ide bunuh diri karena pasien sudah tahu bahwa dia prognosisnya kurang baik. Jadi kita harus lakukan follow up dan tentunya kita harus menyampaikan kepada DPJP primernya. Kalau teman-teman di UGD ini sebagai DPJP primer, kita juga harus menyampaikan kepada perawat kita ya menyampaikan bahwa pasien ini reaksi emosinya ketika mendapatkan breaking bad news seperti ini, tolong mungkin tim kita harus berhati-hati dan support untuk pasien ini. Ini beberapa pertanyaan yang sulit dijawab. Kenapa saya ya dok? Kenapa dokter kok nggak bilang dari dulu ya? Ada kecenderungan ingin menyalahkan teman sejawat kita atau berapa lama umur saya. Kalau dokter jadi saya, dokter melakukan apa? Dok, saya boleh nggak ikut eksperimen-eksperimen penelitian klinis? Itu ada obat baru. Saya pengen coba, siapa tahu saya bisa sembuh dengan obat baru itu. Atau saya harus ke luar negeri atau tidak ya dok? Ini beberapa pertanyaan sulit yang sebetulnya ini bukan, kalau saya bilang bukan jebakan ya, tapi ada sebuah emosi di balik pertanyaan pasien. Nah, emosi ini yang perlu kita eksplorasi dan kita selesaikan. Saya rasa untuk breaking bad news tentunya 20 menit nggak cukup buat saya karena saya biasanya menyampaikan ini sambil role play atau mungkin sambil demonstrasi ya. Tapi kami berharap 20 menit ini bisa membuka wawasan Bapak Ibu teman sejawat tentang breaking bad news, mengingatkan kembali bahwa komunikasi ini adalah mutlak untuk pasien dan kita dan tentunya kita tidak hanya sekedar memberikan informasi, tapi juga menjaga kenyamanan pasien dan memahami pasien beserta emosi-emosinya.
Saya rasa saya bisa mencukupkan presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi pada Dokter Iza. Baik, terima kasih Dokter Uci untuk materi yang sangat menarik dan bekal-bekal untuk melakukan breaking bad news nih. Kita tentunya masih ada materi satu lagi yang sangat menarik dari Dr. Febri Endra Budi Setiawan, MKes FISPH FISCM. Kami persilakan kepada Dr. Febri untuk memberikan materinya. Silakan dokter. Baik, matur nuwun, Dokter Bisatul Fitria, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis AR. AR apa ini, Dok? Anak remaja, dok. Anak remaja, konsultan. Baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada IDI Surabaya yang telah mengundang kami dari Perhimpunan Dokter Kedokteran Komunitas dan Kesehatan Masyarakat Indonesia yang kebetulan saya didapuk sama rekan-rekan sebagai Ketua Umum, Ketua Pusat. Dan sebenarnya saya tidak jauh-jauh dari Surabaya juga, Dok. Kebetulan asal saya dari Surabaya. Saya alumni dari SMA di Surabaya, cuma kebetulan tempat tinggal mulai kuliah sampai mencari sesuap nasi ada di Malang, Dok. Ya, rekan-rekan sekalian, rekan sejawat sekalian, tadi sudah sampaikan oleh Ketua ID bahwa komunikasi itu sangat penting dan ini tadi juga sudah disampaikan oleh Dr. Asimatul, begitu beratnya kita menyampaikan suatu proses komunikasi yang tidak menyenangkan untuk pasien. Ya, kemarin kita tahu ada kejadian robohnya pondok gitu, oke? Pondok harus ada yang diamputasi di lokasi itu saya bisa membayangkan yang menyampaikan berita buruk aja mungkin agak maju mundur begitu ya, apalagi yang merasakan. Nah ini saya dapat topik satu lagi yang eh, saya nggak tahu ini saya harus bicara apa terkait dengan komunikasi pada pasien sulit dan pasien yang marah-marah. Nah ini kalau kita berbicara pada dua hal ini, ada dua sudut pandang di sini bahwa satu pasien sulit ini saya ibaratkan pasien yang belum mendapatkan penanganan medis. Ya. Sedangkan pada pasien yang marah-marah ini adalah pasien yang sudah mendapatkan penanganan medis. Nah, ini ada dua hal yang berbeda. Nah, sedangkan tadi dokter eh, dokter Azimatul itu mungkin berada pada pasien yang akan mendapatkan, begitu dok ya, yang akan mendapat atau sedang mendapatkan. Nah, ini eh, mari kita nanti diskusikan bersama. Ya, mohon izin untuk menyampaikan materi. Ya, saya kembali mengingatkan kepada pentingnya komunikasi ya bagi seorang dokter. Ini sudah tercantum di dalam standar kompetensi dokter Indonesia. Dan mohon maaf, Dokter Razimatul, saya masih memakai yang 2012 karena inilah yang sampai saat ini masih yang sudah ber-SK-kan. Ya, tapi it's okay. Saya rasa tidak ada perbedaan 2019 atau 2012 atau bahkan nanti muncul 2025 gitu ya. Intinya bahwa komunikasi itu tidak bisa kita tinggalkan begitu saja. Ya, di sini kalau kita menggunakan pilar kompetensi atau fondasi dan pilar kompetensi dari Standar Kompetensi Dokter Indonesia tahun 2012, bahwa komunikasi efektif itu menjadi bagian yang akan terlihat, ya, terlihat di dalam proses kita menjadi seorang dokter. Ya, saya ibaratkan fondasi komunikasi efektif ini seperti kita melihat rumah kita. Rumah kita ini ada digunakan menggunakan marmer atau menggunakan porselen, menggunakan apa namanya keramik ya atau hanya dipoles dengan semen saja. Nah, disinilah akan tampak bagaimana seorang dokter itu menguasai menguasai pasiennya gitu ya dari komunikasi itu. Dan tentu komunikasi ini tidak hanya berkomunikasi dengan mitra sejawat kita, tidak hanya berkomunikasi dengan pasien dan keluarganya, tentu juga berkomunikasi dengan masyarakat. Nah, untuk menunjang proses komunikasi tentu sebagai seorang dokter kita harus profesional. Ada 3 C di dalam profesionalisme seorang dokter. Yang pertama adalah caring. Ya, kita harus peduli pada masalah kesehatan pasien. Nah, ini tidak mudah sejawat. Ya, jadi kita harus bisa masuk, ya, kita harus bisa memahami apa yang terjadi pada masalah atau keluhan dari seorang pasien. Ya, yang kedua adalah compassion. Bagaimana kita bisa merawat, bisa merangkul pasien itu dengan penuh kasih sayang, yang mungkin kita bisa menganggap bahwa pasien itu adalah
bagian dari keluarga kita. Nah, sehingga kita bisa benar-benar bisa merasakan ya, kita peduli, kemudian kita bisa memberikan perawatan yang semaksimal mungkin secara komprehensif seperti yang diminta oleh undang-undang kesehatan. Dan yang ketiga adalah communication. Nah, ini komunikasi ini suatu proses pertukaran ide. Artinya zaman sekarang kita tidak bisa lagi menjadi seorang diktator terhadap pasien kita. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, tiap yang disampaikan Dokter Asimatu tadi bahwa kita nggak bisa lagi memaksakan, ya. Harus kita berdiskusi, ya. Karena juga di dalam undang-undang, di dalam kita melakukan pelayanan, memberikan penanganan kepada pasien, tentu harus kita sampaikan dulu, ya, keuntungan atau kerugian, ya, kelebihan, kekurangan dari apa yang akan kita lakukan. Nah, ini ada satu proses pertukaran ide, perasaan juga, dan ada pikiran di situ. Nah, bagaimana membangun sebuah komunikasi yang efektif? Tentu, dokter dengan pasien atau keluarganya itu harus ada satu media yang baik, ya. Nah, kalau media itu sudah bisa kita ciptakan, maka hal yang pertama adalah kita harus mendengarkan secara baik apa yang disampaikan oleh pasien. Ya, kita berempati terhadap apa yang dirasakan oleh pasien kita. Dan kita tentu setelah mendengarkan seluruh keluhan pasien, ya, kita kemudian berempati, kita bisa menyampaikan sesuai dengan kompetensi kita apa yang akan kita lakukan kepada pasien. Nah, sekaligus juga itu akan memotivasi dari diri seorang pasien itu. Nah, kalau sudah termotivasi, maka pasien itu akan trust pada kita. Dan ini akan terjalin suatu komunikasi yang efektif. Sehingga kita harapkan dengan komunikasi yang efektif itu, maka tidak lagi pasien itu menjadi sulit. Tidak lagi pasien itu menjadi marah. Dan juga terkait dengan breaking bad news tadi, bahwa pasien akan memahami apa yang akan dilakukan terhadap dirinya. Nah, kapan hubungan dokter pasien itu dimulai? Ya, tentu sejak pasien itu bertemu dengan dokter. Disitulah hubungan dokter dengan pasien itu dimulai, dan di situ pula sudah mulai ada tanggung jawab hukum dari seorang dokter. Nah, ini sejawat sekalian yang harus kita pahami bersama. Saat ini kita dihadapkan dengan berbagai macam eh, peraturan perundangan, kemudian kemudahan pasien itu untuk melapor, kemudian pasien itu untuk dalam bahasa Jawanya wadul begitu ya. Nah, kemudian kepada media ya, yang kemudian ditangkap oleh media dan beberapa mungkin supaya beritanya blow up itu digoreng gitu ya. Nah, ini menjadi satu hal yang harus kita waspadai bersama ya, karena kebetulan saya pernah berurusan dengan mendampingi eh, anak didik yang diduga ada malpraktek begitu. Ya, itulah digoreng oleh media gitu. Sehingga dikatakan malpraktek padahal sebetulnya ya tidak, tapi itulah yang harus kita jalani. Nah, sehingga ada dua hal yang harus kita jaga. Yang pertama adalah bagaimana kita berbicara, bagaimana kita mendengarkan. Nah, pada saat kita berbicara kepada pasien dan keluarganya, maka kita harus memberikan informasi kepada pasien itu dengan bahasa yang sangat dipahami oleh pasien. Ya, jadi kita bisa memberikan penjelasan dalam bahasa medis, tetapi setidaknya kita menganalogikan itu dengan bahasa-bahasa yang atau sesuatu yang di sekitar mereka bisa mereka pahami. Nah, dan juga kita berikan informasi itu kepada orang yang tepat. Ya, jadi seringkali timbul suatu masalah itu jika kita menyampaikan kepada orang yang tidak tepat. Ya, terutama pada pasien-pasien yang mungkin belum dewasa, ya. Sehingga kita berikan kepada orang lain yang nanti ujungnya akan menjadi pasien itu marah gitu. Nah, jadi siapa yang mendampingi pasien itu kita harus tahu, sejawat sekalian. Ya, sehingga kita benar-benar yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh pasien dan keluarganya atau tanggung jawab dari pasien tersebut. Yang kedua adalah kita mendengarkan. Jadi mendengarkan dengan penuh perhatian, ya. Kita sambi dengan hal yang lain gitu ya. Karena saya juga pernah sebagai seorang pasien, ya, itu datang ke rumah sakit bercerita kepada sejawat ya, kebetulan tidak kenal saya sebagai seorang dokter, itu sambil memegang handphone begitu. Ya, jadi ini rasanya saya sebagai pasien itu kok gini sih? Nah, gitu ya, kok gini sih? Nah, itu yang kemudian eh, saya coba, oh, saya tidak akan begitu gitu lah. Nah, itu jadi kita harus mendengarkan dengan penuh perhatian ya, supaya kita bisa menangkap apa yang dimaksud pasien dan kita menjadi berempati terhadap apa yang dirasakan oleh pasien ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus mempersiapkan diri. Begitu pasien itu masuk ke dalam ruang praktek kita, tentu kita harus
mempersiapkan diri untuk menerima apapun keluh kesah dari pasien tersebut. Dan kita harus bisa memposisikan kapan kita menjadi pembicara, kapan kita menjadi pendengar yang baik. Nah, ini memang saat kita ketemu dengan pasien itu kita akan bertemu dengan pasien yang macam-macam. Salah satunya pasien yang sulitnya. Seperti apa nanti kategori pasien yang sulit nanti akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Nah, jadi tentu kita harus tahu kapan posisi kita menjadi pembicara, kapan posisi kita menjadi pendengar. Dan sebaiknya kita tidak kemudian setiap pasien berbicara kita catat gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini ada satu tunda penilaian. Dalam hal ini kita resume dulu. Nah, alhamdulillah, insya Allah sih kita semua diberikan karunia pengingat yang baik ya sebagai seorang dokter, sehingga kita bisa meresume setelah pasien itu menyelesaikan pembicaraannya. Nah, baru kita kemudian mencatat, gitu ya. Dan pada saat kita menjadi pendengar itu harapannya menjadi pendengar yang aktif, ya, tapi tidak memotong apa yang disampaikan oleh pasien. Jadi, kalaupun kita harus memotong, harus kita memotong dengan cara yang elegan dan cara yang baik. Nah, ini yang saya dapatkan dari beberapa sumber bahwa seperti apa sih karakteristik pasien yang sulit. Ya, kita tentu pernah menghadapi pasien yang tidak kooperatif. Ya, satu, menolak pengobatan, ya, tidak mengikuti anjuran. Kadang-kadang sudah janjian, ditunggu nggak datang, gitu ya. Nah, ini ini artinya pasien yang tidak kooperatif. Yang kedua, ini pasien yang emosional. Ya, kadang-kadang pasien emosional ini karena keinginannya tidak terpenuhi. Ya, salah satu, mohon maaf ini, kadang-kadang ada pasien yang datang itu hanya pengen untuk mendapatkan surat keterangan sakit. Nah, ini kalau tidak dipenuhi, maka pasien itu akan marah. Ya, atau pasien yang cemas atau ada satu kesedihan yang luar biasa ya. Kemudian ada pasien yang agresif. Nah, ini nanti mungkin kalau agresif ini apakah kaitannya dengan gangguan kejiwaan atau tidak ya, nanti akan dinilai dalam pada saat proses anamnesis dan seterusnya. Ada pasien yang bersikap konfrontatif baik secara verbal maupun non verbal gitu ya. Dan keempat, pasien yang manipulatif. Ya, kadang-kadang apa yang disampaikan perilakunya ini kompleks dan terkadang sulit dipahami. Mungkin ini lebih mengarah kepada kasus-kasus yang psikiatri ya, seperti nanti kasusnya dokter Isatul lah, Simatul ya ini. Dan kemudian terakhir adalah pasien yang pasif agresif. Jadi eh, secara tidak langsung itu menolak perawatan. Nah, ini kita berhadapan dengan pasien-pasien yang sulit. Sehingga kalau kita berkomunikasi dengan mereka ini kita harus perlu trik ya, agar apa yang kita sampaikan di dalam menangani masalah kesehatan pasien secara komprehensif itu bisa benar-benar masuk begitu. Nah, apa yang berdasari pasien ini berperilaku sulit gitu ya. Yang pertama karena kondisi medis. Mungkin dia merasa sakit yang berlebihan atau ada gangguan mental ya atau ada gangguan neurologis ya. Mungkin ada dampak dari CVA begitu ya yang akan mengganggu eh, ada apa pemikiran-pemikiran yang mengganggu. Kemudian yang kedua faktor psikologis karena ketakutan, karena kecemasan, ada trauma masa lalu yang dia alami sehingga merasa menarik diri, menjaga dirinya sehingga dia tampak berperilaku sebagai pasien yang sulit ya. Kemudian ada pengalaman buruk yang dirasakan, baik dirasakan oleh dirinya sendiri maupun oleh pada saat melihat keluarganya diperlakukan buruk dalam penanganan medis sehingga ada ketidakpercayaan terhadap kita sebagai seorang dokter. Dan yang sering terjadi adalah masalah hambatan bahasa. Nah, ini ya, jadi tidak cocok bahasa kita dokter tidak cocok dengan bahasa pasien. Nah, ini memang apa ya banyak banyak terjadi ya. Kita sama-sama misalnya kaum suku Jawa, ada yang tidak bisa berbahasa Jawa dengan baik, kita berhadapan dengan pasien dengan bahasa kromo yang halus begitu ya. Nah, ini juga menjadi beberapa hal yang menyebabkan pasien itu sulit untuk kita tangani lebih lanjut. Dan yang terakhir karena masalah penyalahgunaan zat. Nah, ini karena pengaruh dari penggunaan zat yang akan mengubah perilaku dan akan mempengaruhi proses kita hubungan antara dokter dengan pasien. Ya. Bagaimana strateginya? Nah, ini yang pertama tentu tetap tenang. Ya, kita tentu tidak bisa menghadapi pasien yang sulit itu dengan emosional. Kita harus tetap menjaga sikap profesionalisme kita, karena itulah fondasi awal kita. Kita harus profesional. Sekali lagi 3C tadi harus kita jaga. Ya, kita tidak boleh eh, malah terpicu untuk marah begitu ya, untuk jengkel. Ya. Kemudian yang kedua, tetap mendengarkan secara aktif. Kita berikan perhatian penuh pada pasien.
biarkan mereka berbicara ya tanpa kita menyela dan kita menunjukkan empati kita. Ya, kita bisa memotong atau menyela berarti pembicaraan pasien di saat yang tepat ya, dengan tetap kita menunjukkan empati kita. Dan yang ketiga, kita memvalidasi perasaan dari pasien. Kita membenarkan keluhan mereka, tapi tidak selalu bahwa itu benar, tapi kita ikut ya. Misalnya, oh ini gimana sih dok kok oh lambat sekali pelayanannya. Nah, ya mohon maaf, kita minta maaf bahwa ini harus ada pasien yang lebih perlu penanganan lebih tajam, lebih lama ya sehingga mohon maaf harus menunggu lama. Nah, seperti itu kadang-kadang. Kemudian kita tetapkan batas kemampuan kita. Kita menjelaskan kita menyampaikan apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Sehingga kalau tidak bisa kita lakukan itu harus bagaimana? Kita harus minta pertolongan kepada sejawat yang lebih ahli. Dan dengan kita memberikan solusi, ya. Setelah menyampaikan masalahnya, diklarifikasi, kemudian kita diskusikan dengan pasien, dengan keluarganya, yang kemudian kita setujui bersama, ya, dan kita sampaikan apa yang harus dilakukan. Dan dua langkah terakhir ya tentu kita harus aman ya kalau kita berhadapan dengan pasien-pasien yang sulit dan cenderung agresif ya, tentu kita harus berhati-hati sahabat sekalian. Ya, kita kalau perlu kita melibatkan pihak lain ya. Kalau dalam hal ini kalau bisa adalah keluarga atau rekan kita yang membantu di dalam praktek kita atau di dalam penanganan pasien secara umum gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pasien yang marah. Nah, ini tadi disinggung oleh Ketua ID bahwa eh, sekarang ini banyak laporan-laporan yang di polisian gitu ya, marah, mukul dokter ya, banyak sekali dokter yang kena apa fisik ya, gangguan fisik dari beberapa pasiennya. Pada dasarnya orang yang datang ke rumah sakit itu selalu dalam keadaan gelisah, khawatir, cemas akan dirinya ya, baik masalah kesehatan pribadinya atau keluarganya yang saat ini sedang kritis gitu. Dan masyarakat itu tidak tahu seberapa parah sih ya kasusnya. Dia ingin tahu, dia bertanya kepada kita sebagai seorang dokter. Nah, sehingga apabila dokter itu tidak memberikan komunikasi dengan baik, tentu bisa tersinggung ya. Dan ini membuat hal yang tidak menyenangkan. Dan inilah kemudian jadi beberapa laporan mengatakan bahwa kalau ini masuk dalam ranah hukum, ya rata-rata 57% itu bersumber dari masalah komunikasi yang sebetulnya bisa kita cegah sebelumnya, sahabat sekalian. Nah, pasien marah karena rasa tidak berdaya. Pasien merasa sakit parah, kehilangan kendali. Ya, ini hopeless tadi ya, sampaikan Dr. Simatu bahwa sudah pasrah gitu, atau merasa diperlakukan tidak adil, ya, tidak dihormati, diabaikan. Nah, ini seringkali, mohon maaf dulu pada saat saya koas itu ada kecelakaan massal begitu dan eh, keluarga pasien itu marah-marah karena merasa bahwa anaknya atau saudaranya itu tidak dipegang oleh kita ya tim dokter maupun tim perawat gitu. Nah sehingga marah-marah padahal sudah kita evaluasi kondisinya is okay ya dan bisa ditenangkan tapi kemudian keluarga itu tiba-tiba datang marah-marah ya karena merasa diabaikan. Nah ini saya rasa karena kurangnya komunikasi, menyampaikan komunikasi. Kemudian ada ketidaknyamanan, ada sakit yang berlebihan, pasien tuh bingung gitu ya harus kemana ya ini juga pernah saya alami begitu sahabat sekalian saya mengantarkan orang tua ke suatu rumah sakit saya bertanya ke bagian ini sebelah mana itu seperti di pingpong begitu ya nah ini juga aduh rasanya sudah dongkol banget gitu ya nah ini karena kita tidak tahu bagaimana alur di rumah sakit itu tidak dijelaskan dengan baik sehingga ya harus menahan kedongkolan itu. Nah, ini kembali lagi kepada komunikasi yang tidak memuaskan dan menyebabkan harapan yang tidak terpenuhi dari seorang pasien. Nah, dan pada dasarnya, kenapa pasien marah? Karena intinya ingin diberi penjelasan, sahabat sekalian. Ya, jadi inti utama itu sebenarnya pasien ingin dijelaskan seperti apa kondisinya, saya harus bagaimana, saya harus melakukan apa, dan nanti dampaknya seperti apa. Nah, ini yang paling pokok dari seorang pasien itu bisa menjadi marah gitu ya. Bagaimana menghadapi komplain? Tentu ada yang kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Ya sudah, intinya dengarkan saja apa yang disampaikan, dikeluh kesahkan, berusaha untuk tetap tenang ya. Kemudian kita ajak, kita rangkul ya dengan kata terima kasih sudah
diberikan masukan, mari kita selesaikan, bagaimana kita menyelesaikan ini, ya kita mohon maaf, mungkin ada sesuatu yang tidak nyaman, ya meskipun kita tidak salah. Dan kita tidak perlu berdebat, tidak perlu berkata yang kasar, ya tidak perlu kemudian mencari pembenaran diri sendiri dengan menyalahkan orang lain, menyalahkan sejawat kita, menyalahkan rekan-rekan kita, ya. Dan kita tidak perlu harus apa ya menyamakan semua hal itu dengan hal yang sama disampaikan oleh pasien. Nah, tentu raut wajah, nah ini ketenangan kita. Ini saya sangat salut pada rekan-rekan kedokteran jiwaan ini sangat tenang ya kalau menghadapi pasien ya dok ya. Nah, ini saya harus belajar belajar ini bagaimana menghadapi pasien yang panik, yang cemas ya dengan senyum, dengan ramah tamah, nah, dengan ketenangan yang luar biasa ya yang membuat pasien itu menjadi kok lah Pak, tenang ya. Kemudian kita jelaskan pelan-pelan yang dipahami oleh pasien. Mungkin ada bahasa yang terlewat, ada kata-kata yang terlewat ya. Dan kita kalau perlu ya kita mencari penengah, kita cari mediator agar pasien bisa mengerti ya. Kita juga mengerti ya. Ini kan biasanya masalah bahasa yang kita perlu translator gitu ya mungkin ya dok ya. Nah ini beberapa saya pernah mengalami satu hal juga. Jadi satu komunitas ini tidak paham bahasa yang saya pakai gitu. Nah, saya juga nggak paham bahasa mereka. Akhirnya ya sedikit-sedikit saya pakai bahasa Tarsan juga dibantu oleh translator. Dan alhamdulillah itu bisa terjadi yang awalnya rasa tegang begitu. Nah, ternyata maksud kami mau menolong, tapi disambut dengan ya kurang pas, ya dianggap mau intervensi yang berlebihan. Tapi begitu kami menggunakan penengah, mediator, semuanya selesai dan selesai dengan baik, ya. Dan ada proses negosiasi untuk mendapatkan win-win solution. Nah, ada 6 jurus komunikasi yang bisa kita lakukan, yang kita sebut dengan mutiara. Kalau tadi ada spikes, ya. Sekarang ada mutiara, pearls, partnership. Jadi bahwa bagaimana kita menunjukkan bahwa dokter dan pasien itu berada dalam satu tim. Ya, tujuannya apa? Untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Ya. Kemudian empati, dan ini menjadi kunci utama. Kemudian ada permintaan maaf. Ya, meskipun kita tidak salah, gitu ya. Mungkin ada pasien yang ya menurut kita tidak salah, tetapi menurut penerimaan pasien itu Anda nggak benar gitu. Nah, it's okay, kita minta maaf ya. Kemudian ada rasa hormat ya, saling menghormati nanti pada akhirnya. Kemudian kita ada legitimation, ada validasi terhadap perasaan pasien ya bahwa apa yang dia keluhkan, dia rasakan itu suatu hal yang wajar dan bisa kita mengerti dan kita menunjukkan ada dukungan terhadap pasien tersebut. Nah, inilah yang akan menjadikan menurunkan kemarahan dari pasien. Ya, jangan sampai kemarahan pasien itu menjadi satu polemik yang semakin berkembang gitu. Dan menghadapi pasien yang marah ada suatu, kalau bagi saya ada suatu kesempatan yang emas untuk melatih soft skill kita. Ya, yaitu apa? Empati, sahabat sekalian. 3 langkah yang praktis untuk kita bisa melatih empati kita adalah dengarkan, validasi, dan arahkan. Tentu, suatu konflik itu insya Allah akan menjadi sebuah koneksi. Dan koneksi ini bisa kita rasakan nanti. Dan saya secara pribadi sudah merasakan bagaimana sebuah konflik kemarahan pasien itu kemudian menjadi koneksi sampai sekarang. Ya. Dan jadi suatu keterikatan ya, hubungan baik antara saya dengan pasien yang saya tangani. Saya rasa demikian. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan mungkin kita dengan diskusi. Saya kembalikan pada Dokter Isatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Febri atas paparannya dan apa namanya pembukaan wawasan kita ya bahwa memang ada kasus sulit dan juga pasien marah ya. Kalau kita dengar memang sering sekali banyak berita itu yang dokter yang dipaksa dibuka maskernya gitu ya dok ya yang viral beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu. Kemudian juga yang dokter dipukul oleh pasien gitu ya. Jadi cukup banyak dan itu memang salah satu apa core-nya utama itu karena mungkin komunikasi, hambatan di komunikasi ya yang kita pelajari pada sore hari ini. Baik, mungkin akan ada beberapa kita buka nggih untuk sesi diskusi. Kami harapkan partisipasi dari dokter sekalian untuk memberikan pertanyaan atau mungkin juga sharing atas kasus yang pernah dialami gitu ya. Dan mungkin kita bacakan dulu yang masuk di kolom chat dan juga Q&A. Yang pertama di kolom chat ada dari Dokter Ajeng Erawati.
menanyakan, mohon izin bertanya bagaimana menyampaikan pasien yang terdiagnosa HIV tanpa menyinggung pasien dan bagaimana menyampaikan agar rahasia pasien tetap terjaga kepada keluarga. Dan mungkin saya tambah juga gitu, dok, yang sering itu kadang apa namanya keluarganya itu secara terpisah tanya ke kita, dok, anak saya itu sakit apa gitu. Itu yang kadang untuk mendisclose juga mungkin harus izin dulu ke pasien gitu ya. Bagaimana dokter Uci dan juga dokter Febri menanggapi kasus seperti ini? Terima kasih. Mungkin saya berikan kesempatan kepada dokter Uci atau dokter Febri dulu. Monggo. Ya, monggo mungkin saya duluan ya. Jadi ini pengalaman Oke. saja. Eh, saya kira-kira seminggu yang lalu dok mendapatkan pasien seperti itu. Ya, jadi dua, jadi mereka kaget ya, mereka berkonsultasi dan dia konsultasi begitu dia tidak ingin keluarganya tahu. Ya, saya berikan penguatan. Kalau saya berikan penguatan. Bagaimanapun juga keluarga itu adalah bagian yang akan mensupport Anda untuk sembuh, untuk baik gitu. Anda tidak bisa meninggalkan keluarga Anda. Ya, itu yang saya sampaikan. Ya, kita harus terus terang kepada keluarga, gitu. Ya, jadi karena mau tidak mau pasti akan tahu, gitu. Dan tahu kalau dari orang lain itu lebih sakit daripada tahu kalau kita cerita sendiri. Saya berikan penguatan kepada yang bersangkutan, ya, bahwa memang saat ini ya kita tahu bahwa HIV tentu tidak bisa disembuhkan, tanda petik ya dok ya. Nah, hanya bisa kita menjaga saja. Tetapi kalau kita, ya mohon maaf saya menggunakan metode agama bahwa kita percaya pada kuasa Allah, ya bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Ya, maka kita selalu berdoa. Ya, jadi saya berikan sekali lagi adalah kembali bahwa keluarga Anda adalah orang yang paling tepat untuk menjaga Anda. Tidak ada lain. Ya. Keluarga Anda adalah support system Anda untuk bisa survive, untuk bisa jauh lebih bermanfaat untuk diri Anda maupun untuk eh, komunitas Anda. Ya, saya rasa itu dok yang saya sampaikan. Jadi ini pengalaman langsung saja. Baik, memang anu ya dok ya diberikan penguatan dulu kepada yang bersangkutan pasien yang sakit nih Iya supaya dok. disclose bahwa keuntungannya ini dan terus didukung untuk bisa terbuka dengan keluarga gitu nih. Iya, betul. Baik, mungkin dokter Uci menambahkan untuk menghadapi pasien yang HIV ini memang agak sulit juga gitu. Kadang juga untuk memberikan dukungan itu juga cukup lama biasanya dokter Febri Ya, untuk memastikan itu. betul sekali, Dokter Iza. Terima kasih. Ini saya menganggap pertanyaannya ada dua. Yang pertama, bagaimana menyampaikan diagnosis HIV. Nah, sebelum kita menyampaikan diagnosis HIV, tentunya kita akan bertanya dulu sama pasien ya. Jadi, apa yang sudah diketahui oleh pasien? Ini tadi kalau di spikes itu tepatnya di perception. Sebetulnya pasien ini mempersepsi apa dengan pemeriksaannya? Kalau terdiagnosis HIV tentunya kan sebelum dia terdiagnosis ada pemeriksaan-pemeriksaan ya. Minimal rapid test. Nah, jadi kita tanyakan dulu kepada pasien apa yang dia pahami tentang rapid test. Bisa jadi mungkin pasien sudah dapat informasi dari analis medis kita. Bu, ini kita screening ya, gitu misalnya. Atau mungkin eh, tanpa kita sadari sejauh kita bisik-bisik, oh itu B20. Nah, mungkin pasien sudah mendengar, dok apa itu B20? Atau pasien itu browsing, dok B20 itu HIV ya dok, berarti saya dites HIV. Nah, persepsi pasien itu kita tanyakan dulu, baru kita bisa memasukkan seberapa banyak pasien ini bisa menerima informasi dari kita. Misal kalau pasien itu menduga-duga, dok, kayaknya saya ini HIV ya dok. Kok raut wajahnya dokter kok nggak enak gitu? Bisa jadi. Jadi tanpa disadari kita itu membawa ekspresi wajah kita yang negatif ketika kita mau menyampaikan informasi kepada pasien gitu. Dan kita bisa, kalau saya pribadi, Dokter Febri, saya nggak langsung, oh iya kamu HIV enggak. Jadi saya bertanya dulu kepada pasien, seandainya iya kira-kira bagaimana, seandainya enggak bagaimana. Jadi artinya setiap kali kita menyampaikan hasil tentu ada dua kemungkinan, positif atau negatif itu. Dan seandainya positif kita juga harus, kalau kita bicara tentang hasil pemeriksaan ada
false positif, ada true positif juga termasuk yang negatif. Itu juga kita bisa menyampaikan kepada pasien. Kalau khusus HIV kan mungkin false positifnya agak sulit ya gitu. Tapi untuk kasus-kasus seperti penyakit kanker ya dari screening, kemudian penyakit infeksi seperti zaman COVID dulu ada false positif, ada true positif. Nah, itu kita juga sampaikan. Lalu kita lihat bagaimana reaksi emosinya. Kalau pasien itu memang siap, misalnya pasien itu akan memberikan tanda, dok, kayaknya positif ya dok. Nah, itu baru kita akan konfirmasi, iya ini hasilnya positif gitu. Dan biasanya akan diikuti dengan reaksi emosi, entah itu pasien itu menangis, pasien itu mungkin melanjutkan dengan pertanyaan, jadi saya akan mati ya dok. Nah, ini mungkin akan dia berkomentar tentang situasi katastrofik yang dia alami. Nah, di situ saatnya kita merespon emosinya dulu. Jadi, dalam menyampaikan diagnosa kepada pasien bisa jadi kalau HIV ini biasanya pasien itu sudah menduga-duga, kira-kira gitu. Nah, kemudian yang kita lakukan adalah kita juga menyampaikan perjalanan penyakit dari pasien. Sebetulnya yang dibutuhkan pada saat keluarga itu berperan dalam perawatan itu kan sebetulnya kalau pasien ini sudah mengalami IO, infeksi oportunistik ya. Jadi perjalanan penyakit ini yang perlu kita edukasikan kepada pasien sehingga pasien itu bisa memprediksi kapan dia butuh keluarga, kapan dia bisa sendiri. Gitu. Biasanya saya akan mendorong pasien setelah saya menceritakan perjalanan penyakitnya gitu. Bahwa stadiumnya HIV itu seperti ini, mungkin sekarang belum ada infeksi oportunistik, mungkin lagi fase awal ya. Nanti kalau dalam kondisimu kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini, mau tidak mau, maka keluarga harus terlibat dalam perawatan. Nah, disitulah pasien mungkin akan berpikir untuk menyampaikan. Jadi bisa jadi ini tidak bisa satu sesi, seperti yang tadi Dokter Iza sampaikan. Bisa jadi mungkin satu sesi itu cuma nangis doang ya. Ya Dokter Iza ya. Kita menenangkan pasien karena pasien ini shock dan sedih dengan diagnosisnya gitu. Jadi pada pertemuan berikutnya kita bisa rencanakan. Kemudian ketika pasien ini mau menyampaikan kepada keluarga, kita juga harus mempersiapkan pasien ini akan menghadapi reaksinya keluarga. Tentunya keluarga juga akan merasakan reaksi duka cita. Nah, sehingga kita bisa menawarkan, biasanya saya akan menawarkan, kamu mau saya yang menyampaikan kepada keluargamu atau kamu mau menyampaikan sendiri. Jadi tetap ada opsi-opsi yang bisa dipikirkan oleh pasien sebelum pasien itu menyampaikan pada keluarga. Nah, pada saat misal pasien mempercayakan kepada kita, ya udah dok, nanti kontrol berikutnya saya ajak keluarga, dokter aja yang menyampaikan. Nah, itu artinya pasien memindahkan tanggung jawab breaking bad news itu kepada keluarga dan kita yang melakukan. Maka kita juga harus bersiap dengan reaksi-reaksi dari keluarga. Jadi seperti ini satu circle kita selesaikan dengan pasien, nanti kita akan menghadapi circle berikutnya dengan keluarga pasien. Seperti itu, Dokter Iza. Jadi untuk kasus HIV ini memang ini akan karena HIV sudah nggak kayak dulu ya. HIV ini bukan lagi eh, pandemik atau program khusus. Jadi kita juga perlu berpikir bahwa ini akan sering kita temukan dalam praktek kita sehari-hari. Kira-kira begitu, Dokter Iza. Baik, terima kasih Dokter Uci. Memang ya kadang pengalaman saya juga ya pasiennya saat di support untuk bilang ke keluarga itu juga butuh waktu panjang dok. Kadang itu nanti Betul. keluarga saya bakal bereaksi begini, begini, begini Ya, ya. Tapi nanti saya diusir. iya, kadang kita juga memikirkan Ya, itu apa namanya memang perlu perlu pertimbangan dan memang tetap kita harus menguatkan gitu ya untuk pasien untuk support untuk berbicara ke orang-orang di sekitarnya karena mau tidak mau juga keluarga nanti yang akan mendukung ya Dokter Febri nggih. ya, Baik, terima kasih untuk Dokter Ajeng pertanyaannya dan jawaban-jawaban dari para narasumber kita, Dokter Uci dan Dokter Febri. Ini saya beralih ke kolom Q&A. Ada satu lagi pertanyaan ini mungkin juga yang pernah saya rasakan ya. Bagaimana breaking bad news pada pasien yang dalam kondisi penurunan kesadaran dan harus disampaikan kepada keluarga pasien ya. Bagaimana menyampaikan komunikasi kepada pasien atau keluarga pasien sementara kompetensi kita tidak sesuai dengan yang mesti disampaikan. Jadi misalnya ini seorang dokter internship yang mewakili dokter spesialis yang tidak ada di tempat gitu ya dan harus melakukan apa namanya komunikasi dan juga breaking bad news atau menyampaikan edukasi kepada keluarga sedangkan saya ini tidak pada kompetensinya gitu. Misalnya menyampaikan berita harus dilakukan
amputasi, tapi dokter ortonya masih ada di tempat lain dan kita diminta untuk menyiapkan dan edukasi kepada keluarga. Mungkin maksudnya begitu nggih yang pertanyaan kedua. Dan bagaimana Breaking Bad News pada pasien yang dalam kondisi penurunan kesadaran atau harus disampaikan kepada keluarga pasien saja begitu. Terima kasih. Baik, mungkin mohon tanggapannya untuk pertanyaan ini dari Dokter Uci atau Dokter Febri, kami persilakan. Ya, terima kasih Dokter Iza. Eh, Meskipun ini kebetulan karena saya di bidang subspesialisnya liaison psikiatri, jadi saya ini jadi juru bicaranya dokter-dokter yang lain. Tapi terus terang Bapak Ibu dokter sekalian, meskipun saya jadi juru bicara, saya ini tetap tidak ahli di bidang yang lain gitu ya. Ya, betul. Yang sulit Jadi, ya dok harus menjelaskan. Harus betul. paham dulu. Nah, Kak. Monggo. ketika kesadaran menurun ini tentunya kan kita harus menjelaskan sesuatu yang kompleks kepada keluarga. Itu biasanya sebelum saya melakukan atau bertemu dengan keluarga, itu saya ngoprek rekam mediknya dulu. Jadi saya harus mendapatkan data dan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan kondisinya dari kondisi pasien gitu. Termasuk misalnya stadium-stadium atau jenis sel-sel atau jenis terapi-terapi yang saya juga nggak familiar. Itu saya juga harus sampaikan juga kepada pasien, pada keluarga seperti itu. Jadi itu yang pertama saya lakukan. Jadi saya membekali diri saya dengan informasi tentang pasien, terutama untuk pasien-pasien ini yang butuh dilakukan tindakan segera. Meanwhile, teman sejawat yang lain itu sedang persiapan atau sedang tidak bisa dihubungi. Jadi tetap eh, saya akan memperkenalkan diri sebagai kompetensi saya sebagai pendamping pasien, bukan sebagai dokter utama. Ini akan menjadi sebuah acknowledgement yang penting untuk keluarga pasien bahwa kita bukan dokter primernya, gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman yang e-ship atau mungkin teman-teman yang pas jaga UGD bahwa pada saat breaking bad news kita bukan dokter primer. Kita hadir di sini untuk menyampaikan sebuah informasi tentang kondisi pasien, gitu. Kemudian yang kedua, kita sampaikan apa yang kita ketahui. Tentunya kalau membaca lab, kemudian membaca hasil pemeriksaan resep itu kan sebetulnya kita bisa membaca. Dan sebetulnya ada kompetensi dokter umum dari kita untuk mengenali obat dan mengenali hasil pemeriksaan. Itu yang kita sampaikan kepada keluarga pasien. Misalnya, Bapak ini dari hasil labnya kondisinya sepsis. Sepsis itu adalah ini, seperti itu. Ya, kemudian itu akan mengundang pasien untuk bertanya, dok, ini berarti nanti parah ya dok, dok ini nanti harus masuk ICU ya dok, seperti itu. Nah, kita bisa sampaikan juga, oh indikasinya kalau operasi itu seperti ini, kalau masuk ICU seperti ini. Tapi kita sampaikan bahwa keputusan ini harusnya disampaikan oleh dokter primer, gitu. Jadi kita memberikan edukasi tanpa kita membuat keputusan dengan keluarga pasien pada saat itu. Ini memang agak sulit ya, agak tricky karena seringkali kita terdorong untuk segera menyampaikan, wes, ndang mari, ndang wes, ndang buyar gitu. Padahal ini sebetulnya baru awalan saja bahwa dokter primernya akan menginformasikan yang lebih detail. Itu. Kemudian bagaimana caranya? Tentu saja kita juga akan bereaksi terhadap pertanyaan-pertanyaan. Terus terang saya kalau berhadapan dengan pertanyaan yang sulit dan tidak bisa saya jawab, saya akan sampaikan bahwa itu bukan kompetensi saya untuk menjawab. Jadi kita harus mengenal batasan kompetensi kita gitu. Karena kalau itu terkait dengan kondisi psikiatri, saya bisa menjawab. Tapi kalau itu terkait dengan kondisi onkologi, pembedahan, kemudian penyakit-penyakit yang lain, itu tentunya di luar kompetensi kita. Jadi kita sampaikan di mana level kita mampu menjawab. Bapak Ibu teman sejawat, terus terang sepanjang saya berpraktek menjadi psikiater, saya itu tidak selalu bisa menjawab semua pertanyaan. Jadi kita tidak selalu berhasil mengungkapkan semua kondisi real dari pasien. Tapi yang kami pelajari bahwa ketika kita bicara jujur itu tidak mengurangi rasa percaya pasien terhadap kita. Justru ada beberapa pasien, oh ya dok, kayaknya infonya memang belum lengkap ya dok, nanti kita tunggu info berikutnya. Jadi ada pasien yang memang tahu bahwa ini tidak bisa sekaligus diinformasikan. Dan kita akan berusaha memperjuangkan, mencari tahu atau mungkin mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang bisa memberikan informasi atau jawaban. Dan menurut saya sejauh ini itu tidak mengurangi apa ya rasa hormat pasien terhadap ketidak, maksudnya keterbatasan kita atau ketidaktahuan kita.
Justru yang saya pelajari dari praktek klinis saya, ketika kita ada usaha memperjuangkan kondisi pasien, itu pasien akan sangat berterima kasih kepada kita meskipun kita tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan. Jadi konsep itu dulu yang harus dipegang oleh teman-teman bahwa tentu saja kita tidak akan bisa mengobati semua pasien kita tidak akan bisa menyelesaikan semua masalah kita. Tapi sense of compassion ya tadi Dokter Febri sudah menyinggung. Pasien akan terus bisa merasakan bahwa kita ini masih ada keinginan untuk membantu pasien. Itu sebetulnya yang esensi yang kita sampaikan dalam Breaking Bad News gitu. Jadi kita tidak melepaskan pasien dalam kebingungan, kita tidak meninggalkan pasien dalam kesedihan, kita tidak meninggalkan pasien dalam kondisi nyeri, dan kita akan berusaha untuk membantu pasien mengatasi masalahnya. Itu sebetulnya esensinya. Sedangkan informasi itu bisa menunggu sampai proses diagnostik ini juga berjalan atau proses treatment berjalan. Saya rasa demikian dari pengalaman saya ya, Dokter Iza. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Uci. Mungkin ada tambahan dari Dokter Febri? Ya, selalu hal yang sulit ya kalau kita berbicara breaking bad news. Ya, saya setuju dengan apa yang disampaikan Dokter Simatu tadi bahwa kita harus menempatkan apa yang menjadi kewenangan kita dan apa yang tidak menjadi kewenangan kita. Ya, tentu kita menyampaikan apa yang kita ketahui. Ya, kalau tadi Dokter Simatul menyampaikan membuka rekam medis ya. Kalau kita bisa membuka rekam medis ya it's okay kita tahu ngaten dok ya. Tapi pada saat kita tidak mampu membuka rekam medis dan kita harus menjawab pasien saat itu juga, maka ya setahu yang kita lihat dari diri pasien ya. Tentu kembali lagi kita menyampaikan dengan bahasa yang baik, bahasa yang lembut, dengan penuh empati ya terhadap kondisi pasien ya, yang prinsipnya membuat pasien itu paham, mengerti, tidak menyalahkan ya, kemudian tidak marah. Nah, itu saja yang kita jaga. Ya. Jadi sangat berat memang. Ya, sangat berat. Ini juga pernah saya alami bahwa saya ditanya oleh keluarga pasien yang ya kebetulan keluarga pasien itu kenal saya, hanya kenal saya, sedangkan pasien sedang dirawat di rumah sakit. Ini kok sudah dinyatakan ini gimana ini kok harus dilepas alatnya. Nah, itu bingung saya jawabnya. Ya, saya harus mencari ya. Tadi sampaikan Dokter Asimatul membuka rekam medis. Kalau saya terpaksa harus bertanya kepada sejawat yang merawat. Ini sebenarnya gimana sih kondisinya? Ya, itu. Apalagi kalau sebelumnya pasien itu baik-baik saja gitu. Nah, kemudian terjadi penurunan kesadaran, penurunan kondisi sampai kemudian ya satu kondisi yang sangat sulit ya itu menjadi pertanyaan besar bagi keluarga pasien. Lu tadi nggak apa-apa loh, sekarang kok jadi begini. Nah itu sepertinya itu ada satu kesalahan yang dilakukan oleh rekan-rekan kita yang merawat. Nah ini kita harus secara wise, secara bijak untuk menyampaikan. Saya rasa demikian dokter. Baik, terima kasih untuk masukannya Dokter Febri. Nggih. Eh, Rasanya sudah terjawab semua nggih, seluruh pertanyaan baik di kolom chat maupun Q&A. eh Mungkin sudah semakin sore nggih dok, sudah melewati waktu harusnya selesai jam 4 tapi ini sudah setengah 5. Kita sudah extend waktu. Sebelum saya tutup mungkin ini ada sesi dari tips dok ID gitu ya. Mungkin tips singkat dari Dokter Febri dan Dokter Uci. Mungkin kami persilakan Dokter Febri dulu nggih, memberikan tips untuk dokter-dokter sekalian yang ada di sini terkait dengan komunikasi dan terkait dengan pasien yang sulit tadi, Dok. Baik, terima kasih Dokter Isatul, terima kasih Dokter Simatul. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, komunikasi menjadi satu hal yang sangat penting hubungan kita dengan pasien ya. Karena komunikasi kita bisa punya koneksi yang luas dengan pasien dan keluarganya. Tapi karena komunikasi kita juga punya banyak musuh dengan pasien dan keluarganya. Maka mari kita jaga komunikasi kita dengan respect, dengan berbicara yang baik, eh, tetap tenang, dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh pasien pada saat bertemu dengan kita. Dan kita tidak mengabaikan pasien sedikit pun pada saat pasien itu menyampaikan keluhannya kepada kita. Ya, insya Allah dengan
cara ini kita akan dipercaya oleh pasien dan kita akan banyak mendapatkan kebermanfaatan dari pola-pola komunikasi yang kita bangun dengan baik dengan pasien. Saya rasa demikian, Dokter. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan Dokter Isabel. Terima kasih Dokter Febri. Mungkin berikutnya tips dari Dokter Uci. Ya, terima kasih Dokter Iza. Saya akan memberikan tips untuk menyampaikan kabar buruk atau breaking bad news. Dimulai dengan S atau setting, kita persiapkan diri kita persiapkan environment di mana pasien ini akan menerima informasi dari kita, termasuk ditemani oleh keluarga atau pendamping yang diinginkan oleh pasien. Yang kedua, kita tanyakan persepsi dari pasien, apa yang dia ketahui tentang kondisi mediknya. Kemudian kita invitation, kita undang pasien untuk mengajak dia mengetahui lebih lanjut apa yang sudah ditemukan oleh dokter dari hasil pemeriksaan-pemeriksaannya. Kemudian kita informasikan dengan bahasa-bahasa awam yang mudah dipahami oleh pasien, termasuk juga resiko dan perjalanan penyakit yang akan dia lewati dengan kondisi mediknya. Kemudian empati ini akan menjadi poin besar dalam penyampaian kabar buruk dan kita tutup dengan summary atau ringkasan terhadap apa informasi yang sudah dia terima dan mungkin ada hal-hal yang dia mau tanyakan dan bagaimana rencana berikutnya kita sepakati antara pasien, keluarga pasien dan kita. Saya rasa demikian Dokter Iza. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Uci untuk tips-tipsnya. Baik, karena semua rangkaian acara telah selesai, di sini mungkin saya akan menyimpulkan bahwa komunikasi ini hal yang sangat penting ya dalam hubungan dokter dan pasien. Dan sebagai dokter kita harus meluangkan waktu dan mempersiapkan saat kita berkomunikasi dan memberikan breaking bad news kepada pasien ya. Dan saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kedua pembicara kita narasumber pada sore hari ini, Dr. Azimatul Karimah, spesialis kedokteran jiwa konsultan, FISCM, dan juga Dr. Febri Endra Budi Setiawan, MKes, FISPH, dan FISCM. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang mengikuti New Dolan edisi Oktober 2025 ini. Semoga bermanfaat acara kita pada sore hari ini dan eh, New Dolan pada hari ini. Saya tutup. Terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.